Hai sayang-sayangku, welcome back to this channel. Makasih banget udah klik video ini. Apalagi dengan tema yang deep kayak gini, aku tahu banget hati tuh kadang kayak tempat perang ya, antara logika dan perasaan. Dan buat kamu yang lagi kepikiran, aku harus tetap bertahan atau move on ya dari hubungan ini, well, energi kamu yang nonton video ini tuh gak kebetulan. Mungkin emang semesta pengen kamu dapat clarity lewat pembacaan ini. Tapi ingat ya baby, ini tuh general reading, jadi nggak semuanya bakal resonate 100%. Tarot itu adalah alat refleksi, alat untuk lebih memahami energi kamu, dan juga untuk memberi kamu panduan untuk memilih yang terbaik dalam hidup kamu. Ya, kadang yang bikin kamu nggak bisa move on itu bukan karena kamu masih cinta ya, tapi karena kamu ini belum berdamai sama luka yang kamu sendiri nggak mau lihat. Oke, di sini kita mau lihat tentang energi hubungan kamu saat ini. Terhadap hubungan kalian itu ada chemistry yang sangat kuat, kayak magnet gitu yang terus tarik-menarik. Tapi energi ini juga punya dua sisi. Passion sering diasosiasikan dengan fase infatuation alias mabuk cinta. Nah, rasanya itu kan intens banget ya, kayak roller coaster emosi. Tapi kalau passion itu nggak diimbangi dengan komitmen dan komunikasi, relasi juga bisa jadi cepat panas, lalu cepat dingin juga. Nah, dalam dunia bawah sadar, passion yang terlalu besar bisa memicu pola kecanduan emosional. Nah, kamu cinta bukan karena dia sehat untuk kamu, tapi karena kamu ngerasa ketagihan sama energinya. Terus yang jelas di sini juga beberapa dari kalian ada beban emosional dari masa lalu yang masih kalian bawa, baik dari kamunya atau dari pasangan kalian. Ini bisa berupa mantan yang belum selesai secara emosional, atau luka lama yang belum kamu sadari. Alam bawah sadarnya mungkin, atau kamu ya, mungkin masih terikat oleh cerita yang belum selesai. Kadang kita ngerasa stuck bukan karena hubungan sekarang buruk, tapi karena luka lama bikin kita sulit membuka diri sepenuhnya. Kartu Release Your Ex jadi pengingat kalau kamu belum bersih dari energi masa lalu. Hubungan baru jadi kerasa seperti pengulangan, hanya bedanya orangnya nggak sama gitu aja. Kalau dilihat dari sisi numerologi spiritual ya, ini energinya energi angka 9, energi penyelesaian dan penutupan siklus. Nah, kamu dihadapkan pada karmic closure sebelum babak baru bisa dimulai. Nah, di sini perasaan kalian valid ya. Kamu nggak salah merasa kalau ini memang cinta, ada koneksi, bukan cuman ngayal atau ilusi. Pertanyaannya, apakah cinta ini cukup untuk membangun hubungannya sehat? Kartu romantic feeling nyaranin kamu untuk memahami perasaan kamu tanpa menekannya. Tetap gunakan kebijaksanaan dan juga intuisi, karena kadang kita ngerasa kita bisa benar ya, tapi belum tentu itu yang terbaik. Ya, perasaan itu kan adalah validasi pengalaman subjektif, tapi untuk ngambil keputusan, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan jangka panjang, bukan sekedar intensitas sesaat. Dan kata wedding ini artinya banyak banget ya teman-teman. Jadi kamu ini pernah ngelihat dia sebagai pasangan masa depan, atau beberapa dari kalian ini udah pernah ngerasa terikat banget nih secara emosional di level yang sangat dalam. Jadi kamu tuh udah sempat membayangkan masa gimana sih nikah sama orang ini ya, tapi juga artinya kamu terjebak dalam hubungan yang terlihat ideal secara luar tapi belum tentu membahagiakan di dalam. Konsep spiritual dan pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua tubuh, tapi juga dua energi. Kalau dua orang ini belum selesai dengan diri sendiri, penyatuan itu justru bisa memunculkan luka terdalam. Tapi di sini ada stay optimistic about your love life. Ini sebagai encouragement dari semesta, meskipun saat ini kalian lagi ngerasa bingung, patah hati atau ragu, jangan kehilangan harapan. Karena harapan itu magnet untuk manifestasi. Ketika kamu berpikir positif tentang cinta, kamu membuka jalur energi baru, baik untuk healing, untuk memperkuat hubungan yang udah ada, atau buka pintu baru untuk cinta yang lebih sehat. Ini ya selaras sama energinya Jupiter planet ekspansi dan keberuntungan. Energi ini membawa kamu ke arah cinta yang lebih penuh makna selama kamu bersedia melihat ke depan dan gak terpaku pada ketakutan masa lalu. Jadi hubungan kamu saat ini bukan hubungan yang datar, yang jelas ada cinta, ada gairah, tapi juga ada luka lama yang
membayang-bayangi kalian. Kartu-kartu di tebaran ini nunjukin kalau kamu ini ada di titik evaluasi besar. Apakah hubungan ini masih punya fondasi untuk dibangun atau hanya bayangan dari harapan yang dulu kamu ciptakan? Energi kamu nunjukin kalau kamu ini adalah seseorang yang punya hati besar dan komitmen kuat. Tapi semesta lagi ngajarin kamu satu hal penting. Cinta yang sehat dimulai dari mencintai dirimu sendiri secara utuh. Oke, kita mau masuk ke tarot untuk tahu apa sih yang perlu kamu lakukan dan apa sih yang perlu kamu tahu dari apa yang dipikirin orang ini ke kamu. Oke, tebaran kartunya udah keluar. Ada banyak kartu dengan di bottomnya The Sun. Kamu di awal diminta untuk jujur sama diri kamu sendiri. Kartu Seven of Swords itu kan bisa berarti banyak ya. Tapi untuk di sini bisa jadi kamu lagi menyangkal sesuatu dalam hubungan ini karena takut kehilangan, takut kesepian, atau takut menghadapi realita bahwa cinta ini nggak seimbang lagi. Bisa dibilang ini defense mechanism ya. Kita menyembunyikan kebenaran emosional karena itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Nah, di sini Tarot ngajak kamu untuk berani menghadapi hal itu. Kejujuran adalah langkah awal untuk menyembuhkan. Jangan terus mentoleransi sesuatu yang gak sehat karena hanya kamu yang ngasih sayang. Di sini kamu juga kelihatannya udah siap ya untuk melihat dunia dengan lebih luas. Kartu Two of Wands. Kamu siap untuk ngambil keputusan dan merencanakan masa depan. Kamu mulai sadar kalau ada lebih dari satu kemungkinan dalam hidup ini. Mungkin kamu udah melihat gambaran hidup di luar hubungan ini dan kamu mulai berpikir, kalau aku move on, apa aku bisa bahagia? Jawabannya ya, kamu bisa. Tapi kamu perlu memperjelas tujuan kamu. Nilai-nilai yang penting untukmu di hubungan itu apa dan keberanian untuk mengejarnya. Ini kita lihat energi Aries ya. Jadi kamu lagi dipanggil untuk bergerak maju, gak terus nunggu seseorang yang gak bergerak sama kamu. Dengan kartu Ace of Pentacles, jelas banget ada kesempatan baru yang udah menanti kamu untuk yang pilih move on ya, atau bertahan juga bisa. Kalau move on ya berarti dapat orang baru, kalau bertahan ya berarti ada kesempatan untuk memperbaharui hubungan. Ini kartu potensi awal yang sehat dan stabil. Bisa juga tentang versi diri kamu yang lebih dewasa, lebih tenang, juga lebih bijak dalam mencintai. Jadi ketika kamu di sini ya, beberapa dari kalian ketika kamu memilih untuk menyembuhkan dan gak lagi memberi energi pada hubungan yang gak seimbang, semesta akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih membumi. Manifestasi cinta yang sehat itu butuh fondasi yang kuat dan kamu lagi disiapin untuk itu. Sarannya, jangan buru-buru, tapi juga jangan kelamaan diem. Kalau ada pikiran gini, harus ninggalin dia sekarang nggak? Nah, tarot nyaranin untuk tenang dulu. Jangan asal bertindak hanya karena kamu lagi marah, lagi kecewa, atau impuls. Namun jangan juga terus bertahan di zona abu-abu. Kelamaan bingung yang terus dipelihara itu bisa nguras energi kalian, teman-teman. Pakai logika dan intuisi, gabungin keberanian dari Knight of Swords, terus juga kebijaksanaan dari Queen of Cups, karena di sini ada energinya Queen of Cups juga ya. Nine of Wands, kamu udah capek banget ya, udah berkali-kali nyoba bertahan, udah nangis diem-diem tapi tetap ingin kasih kesempatan. Nine of Wands ini bukan kartu menyerah, tapi kartu pertahanan terakhir. Ya, kamu boleh istirahat, boleh jaga diri. Cinta yang tulus gak akan bikin kamu terus merasa kamu harus fight alone. 9 kan angka akhir siklus. Kamu udah hampir sampai nih di ujung keputusan penting. Setelah ini akan ada awal baru. Apakah itu dengan orang yang sama atau dengan dirimu yang udah lebih kuat, itu akan ditentukan oleh pilihan kamu sendiri. Kita lihat dengan The Sun, kebenaran dan kebahagiaan akan terungkap. Ini kartunya terang, kartu optimisme, kartu kejelasan, kartu healing. Apapun keputusan kamu, entah bertahan, entah move on, The Sun datang sebagai janji dari semesta bahwa kamu akan baik-baik aja. Bahkan lebih dari itu, kamu akan very happy, very bersinar, very sukses. Ya, cinta itu bukan hanya soal siapa yang kamu pertahankan ya,
tapi juga tentang bagaimana kamu mencintai diri sendiri dengan cukup dalam untuk gak bertahan di tempat yang menyakiti kalian. Jadi kalau kamu tanya sama aku, haruskah bertahan untuk move on? Jawabannya gak akan hitam putih. Tapi Tarot ingin kamu refleksi. Apakah hubungan ini bikin kamu ngerasa aman dan berkembang? Atau kamu bertahan karena takut, bukan cinta? Kamu gak harus langsung membuat keputusan besar, tapi kamu perlu berani melihat kenyataan dan membuka ruang untuk kemungkinan baru, baik dalam hubungan atau dalam hidup kamu tanpa orang ini. Kita mau coba gimana ya jika kamu bertahan, atau gimana jika kamu move on. Oke, untuk beberapa kalian yang pilih untuk bertahan, yang jelas ini bertahan dengan kesadaran penuh ya, dan dengan batasan yang sehat. Di sini ada back to romance oracle, tadi kan ada energi passion, terus ada romantic feeling, masih kuat banget. Jadi hubungan ini tuh nggak bener-bener mati, ada chemistry, ada getaran, masih ada perasaan yang tulus di antara kamu dan pasangan. Ini penting banget ya, karena kan hubungannya punya chemistry yang masih aktif itu bisa berkembang, asalkan kedua pihak itu sama-sama mau kerjasama dan belajar ulang gimana mencintai dengan sehat. Nah, tapi apakah kamu sama dia ini sama-sama mau sembuh? Kartu Seven of Swords, yang jelas masih ada pola sabotase atau kebohongan kecil, bisa dari kamu atau pasangan. Jadi kalau kamu mau bertahan, kamu perlu menyuarakan kebutuhan kamu, menyusun ulang boundaries, ngajak pasangan untuk bicara jujur, bukannya defensif. Di sini ada energi Gemini atau Pisces, kadang ada komunikasi yang blur, banyak asumsi atau perasaan yang ditantang. Kalau kalian bisa kerjasama untuk menyembuhkan luka lama, termasuk tentang masa lalu, nah kalian ini bisa menyelamatkan cinta ini. Hubungan ini bisa ngarah ke pernikahan, tapi ingat, ini hanya potensi, bukan kepastian. Dan kartu Two of Wands dan Ace of Pentacles, Tarot mau bilang kalau kamu bertahan, kamu harus memperlakukan hubungan ini seperti membangun rumah dari pondasi ulang. Harus ada arah, tujuan jelas, dan niat baik dari kedua belah pihak. Kalau kamu pilih bertahan, berarti sadar bahwa ini perlu banyak usaha. Kartu Nine of Wands ngingetin kamu bahwa bertahan bukan jalan paling mudah. Kamu harus siap hadapin banyak proses healing, banyak komunikasi, dan banyak usaha membangun ulang kepercayaan. Tapi kalau kamu tahu bahwa cinta ini layak diperjuangkan, dan pasangan kamu juga benar-benar nunjukin perubahan konkret, nah jalan bertahan ini bisa jadi jalur penuh makna untuk perkembangan jiwa kamu. Yang jelas kalau kamu pilih bertahan, cinta ini bisa tumbuh, tapi kamu harus realistis. Jangan bertahan hanya karena nostalgia atau takut sendirian. Bertahan hanya jika kamu melihat tanda-tanda nyata bahwa hubungan ini emang bisa berkembang. Bertahan bukan berarti mengorbankan diri kamu sendiri, teman-teman, tapi memutuskan untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai tinggi dan layak untuk diperjuangkan. Nah, kalau kamu ngerasa masih banyak potensi di hubungan ini, ya bicara yang jujur dengan pasangan kamu, visi misi yang diinginkan, buat kesepakatan baru, ulangin komitmen, dan sembuhkan luka bersama. Nah, untuk kamu yang pilih move on, ya mungkin kamu udah ngerasa capek ya teman-teman, terlalu banyak luka yang gak bisa disembuhin, atau kamu nih ngerasa selalu jalan sendirian di hubungan ini. Mungkin ini saatnya untuk tanya ke diri kamu sendiri, apakah aku harus melepaskan demi cintaku yang lebih sehat di masa depan? Ya, ada kartu Release Your Ex, ini sinyal kuat banget untuk penyembuhan. Yang jelas kartu ini gak muncul tanpa alasan ya, bisa jadi kamu ini udah terlalu banyak menahan rasa, entah itu rasa bersalah, rasa takut kehilangan, atau bayang-bayang kenangan lama yang udah gak relevan dengan kenyataan hari ini. Kalau kamu move on, kamu memberikan ruang bagi semesta untuk mempertemukan kamu dengan energi cinta yang lebih selaras dengan versi terbaik kamu. Melepaskan itu bukan berarti menyerah ya teman-teman, tapi membuka pintu baru yang selama ini tertutup oleh masa lalu. Ya, move on bukan jalan yang sepi kok. Di sini Tarot ngasih lihat kalian bahwa kalau kalian pilih move on, kalian akan punya kekuatan mental dan dorongan kuat untuk cepat bangkit dan menata ulang hidup. Kartu Ace of Pentacles ini kartu peluang baru. Kayak tadi aku bilang, akan ada ketemu orang baru, kerjaan baru, lingkungan baru yang lebih suportif secara emosional dan spiritual. Pokoknya kamu happy, karena tadi ada desan juga kan. Ini ada energi Uranus, perubahan yang mendadak tapi penuh berkah kalau kamu berani ngikutin intuisi. Stay optimistic about your love life, itu ngajak kalian untuk manifestasi cinta baru.
Kalau kamu pilih move on, ya mungkin kalian udah ngerasa udah harus lepasin hubungan yang udah lama gantung atau bikin kamu ragu terus-terus. Nah, ini bukan akhir dari kisah cinta kalian, justru ini bisa jadi awal dari kisah cinta yang the best version, karena kamu manifestasi yang terbaik. Nah, kuncinya jaga mindset. Berani melepaskan bukan berarti kamu gagal, justru kamu ini membuktikan kalau kamu cukup worth it, cukup bernilai, cukup valuable untuk milih cinta yang lebih dewasa dan membangun. The sun, hai, setelah badai selalu ada pelangi. Nah, ini luar biasa powerful banget. Move on ini akan membawa kamu ke fase bahagia, lebih bebas, lebih terang. The sun ini kan kartu sukacita ya, clarity, dan versi terbaik dari diri kamu yang akhirnya muncul ke permukaan setelah lama tenggelam dalam luka. Energinya cerah banget, kayak Leo dalam astrologi. Kamu akhirnya bisa tampil sebagai dirimu yang paling otentik. Move on bukan berarti kehilangan cinta, tapi menemukan cinta yang lebih pantas untuk kamu. Jadi kalau kamu pilih untuk move on, kamu lagi memilih versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu membuka jalan untuk cinta yang lebih jujur dan menyembuhkan. Kamu menyambut hidup dengan energi baru yang penuh harapan. Teman-teman, semesta gak akan membiarkan kamu sendirian di perjalanan ini. Ya, kalau kamu ngerasa pembacaan ini resonate, yuk bantu support channel ini dengan like, share, dan subscribe, dan klik link di deskripsi kalau mau pengen booking private reading biar kita bisa explore lebih dalam dan lebih dive into yourself lah ya. Terus untuk kamu yang perlu jurnal-jurnal untuk level up yourself, itu juga bisa klik link di deskripsi. Teman-teman, last pesan terakhir dari aku untuk pembacaan ini, gantungkan hidup kamu kepada Tuhan ya, bukan kepada kartu, tapi jadikan tarot nih sebagai refleksi. Aku sendiri rasa tarot tuh bantu banget sih buat milih gitu, tapi tetap aku yang decide maunya apa gitu kan. Tapi ya syarat dan ketentuan berlaku ya terhadap itu, keputusan itu ya. Thank you so much for watching, have a good day everyone. Saran dari Angels Daily Tarot, Shower of Abundance. Malaikat ingin mengingatkan bahwa cinta dan keberlimpahan datang ketika kamu percaya pada aliran kehidupan. Kalau hubungan ini baik untuk kamu, alam semesta akan membimbing kamu untuk tetap bertahan. Kalau tidak, maka kamu akan diberi tanda untuk mengarahkan diri ke jalan yang lebih baik. Pesannya, berdoalah dan percayakan hubungan ini kepada Tuhan. Jika kamu berdua saling mencintai dengan tulus, semesta akan mendukung hubungan kalian. Okay everyone, thank you so much for watching this pembacaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena support kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Kalau kamu mau pembacaan personal yang lebih dalam, cek link di deskripsi untuk private reading. Untuk kamu yang ngerasa perlu jurnal-jurnal untuk develop yourself, be a better version of yourself, saya cek juga link di kolom deskripsi. Semoga pembacaan ini membantu. Bye for now, see ya.